Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala da'wahila dini minal baradil islamiyah allati syarafata bihota bin nabiyyin ijuguna khair ummati ukhrijat linnas ukhrijat lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa berkumpul. Yang mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis Ta'lim ini Raudatul Hidayah, tamannya, turunkannya hidayah kepada kita semuanya. Luar biasa namanya itu, salah satu taman-taman syurga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Raudatul Hidayah itu taman yang diturunkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga taman-taman surga yang dikatakan oleh Nabi adalah majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Itu adalah taman-taman surga di dunia ini. Ada juga yang dikatakan taman surga adalah makam-makam para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semuanya tahu dan meyakini kalau Allah menempatkan di bumi ini ada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita duduk bersama di sini, tentu Allah melihat niat dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada sebuah hadis yang mengatakan ketika mereka berada di taman surganya Allah di dalam suatu pengajian ilmu, maka Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apa yang diminta oleh mereka kumpul di dalam suatu majlis ilmu, majlis zikir? Ya Allah, ya Rabb, mereka mengharapkan surga-Mu, ya Allah. Kenapa Nabi mengatakan bahwa di dalam satu majlis zikir, majlis ilmu, kita minta surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kalau enggak kita berniat seperti itu, dan sekarang kita niatkan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu sangat mahal kecuali bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadratil Mukarram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Abuya sangat mendengarkan sekali apa yang disampaikan oleh guru kita Ainal Mukarram Kiai Haji Ceproyani. Ini sangat bermanfaat pada kita semuanya. Fadilah dan keutamaan daripada sedekah. Beliau mengatakan ada 5 pokok yang perlu kita pegang dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan kita juga pandai bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sedekah itu sendiri jalan miftahul jannah, jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama yang sangat sederhana menyampaikan kepada umatnya, bersedekahlah kalian di waktu subuh, sehingga sedekah itu akan membuat satu keutamaan kepada pribadi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak beberapa pengalaman kawan-kawan Abuya yang merasakan fadilah sedekah di waktu subuh. Abuya bisa bercakap-cakap dengan mereka keutamaannya. Salah satunya kawan Abuya bersedekah di waktu subuh hanya memberikan makanan 1 bungkus kepada orang yang melewati rumahnya. Setiap hari itu, setiap hari melakukan semacam demikian. Lalu bagaimana keutamaan semacam demikian diterima oleh orang yang bersedekah?
Ternyata ketika ditanya sama Abu ya, beliau, ya itu sedekah yang sangat sederhana, hanya memberikan nasi bungkus 10.000 kepada orang yang lewat, dan setiap orang yang lewat berbeda-beda orangnya. Itu satu keanehan. Seharusnya kalau bersedekah di waktu subuh orang yang lewat itu saja, tetapi diganti oleh orang yang lain. Kalau kita mencari sedekah di rumah itu, kita lewat waktu subuh dapat kita. Padahal nggak banyak, hanya satu bungkus saja. Tetapi dengan keanehan yang diterima oleh orang yang bersedekah, kok orang yang menerima beda-beda yang menerimanya. Maka pada akhirnya dia mengatakan, subhanallah, Abu ya, ternyata ketika aku melakukan semacam demikian, itu uang tidak pernah habis, selalu ada dan selalu ada. Di dalam kesempatan di mana Allah memberikan kepada orang yang selalu bersedekah. Tadi sudah dikatakan sama Kiai Cep, rezeki itu datang, bukan kita mencari rezeki, gitu. Rezeki itu datang kepada kita, bukan kita mencari rezeki. Hanya syariatnya kita mencari rezeki, tapi rezeki sudah datang kepada kita. Tetapi bagaimana untuk meyakini rezeki Allah datang kepada kita? Maka kuncinya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi arti bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meyakini pasti rezeki akan datang kepada setiap hamba-hambanya. Dan perjalanan seperti itu perlu dikaji dan direnungkan oleh kita. Jadi oleh karena itu, jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini, Abu ya begitu sangat terkesan dengan kegiatan seperti ini. Di suatu saat akan banyak calon-calon ustaz di sini. Amin ya Allah. Ya. Kemudian ini satu kesimpulan tentang sedekah saja yang disimpulkan oleh kiai kita. Ini sangat bermanfaat buat kita semuanya. Apalagi beliau mengatakan melewati jembatan Sirat itu luar biasa dengan sedekah itu. Mudah-mudahan hal-hal yang demikianlah kita ajarkan kepada istri dan anak-anak kita untuk selalu pandai bersedekah. Ada lagi yang bersedekah waktu subuh disimpan di celengan 5.000 sebulan 150.000, 2 bulan 300.000. Kemudian terus bulan suci Ramadan dikeluarkan, uangnya banyak. Padahal kehidupan orang itu seadanya rumahnya, nggak kaya dan sebagainya. Tetapi pada saat uang itu banyak dibagikan, tetangga-tetangga merasa heran dengan kehidupan orang yang sederhana, yang kita anggap tidak mampu dia bersedekah, tapi dia rajin 5.000. Pada saatnya dibagikan kepada yatim-yatim dan sebagainya. Itulah kehebatan orang yang sudah mendapatkan hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keteladanan seperti itu kita lakukan, insya Allah akan banyak berkahnya. Nah, selanjutnya Abu ingin menyampaikan sesuatu hadis di mana kumpulnya kita di sini itu ada keutamaan. Keutamaan siapa? Ustaz Kiai yang duduk di tengah-tengah kita semuanya. Maka Nabi pernah mengatakan kepada sahabat Nabi, Yabna Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu adalah sahabat Nabi yang utama, luar biasa kehidupan pribadinya, akhlaknya, dan dia pandai membaca Al-Quran. Malah Nabi mengatakan Ibnu Mas'ud kalau membaca Al-Quran seperti malaikat yang menyampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya Ibnu Mas'ud. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, dulu suka saatan, jika engkau duduk sesaat. Jadi duduk sesaat itu adalah duduk ketika engkau di dalam majelis ilmu. Dulu suka saatan di majelis ilmi. Duduknya engkau sesaat di majelis ilmu. Kemudian Nabi mengatakan, la tamassu qalaman,
duduknya tidak membawa pena dan alat tulis, jadi dia hanya mendengarkan. Wala taktubu harfan, kata Nabi, kemudian dia tidak menulis satu huruf pun. Dia sudah duduk, tidak menulis satu huruf. Kalau santri, dia belajar kitab, dia menulis. Kalau ini tidak, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, duduknya engkau wahai Ibnu Mas'ud sesaat di dalam majlis ilmu, khairul laka, maka itu lebih baik bagi kamu, kata Rasulullah. Lebih baik dari apa? Rasulullah menjelaskan, min itki alfi raqabah, itu lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 orang abid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Duduknya saja seperti begini nih. Jadi pahalanya besar. Kalau pengajian kita semuanya dilangkahkan dengan hidayah Allah, niat dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita duduk bersama-sama di sini. Yazkurunallah illa fatahul malaika. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berjalan di waktu malam. Rasulullah kaget, ada sebuah desa kampung bercahaya. Bagi Rasulullah diberikan hidayah ilmu yang bisa melihat satu perkumpulan itu bercahaya, dan Rasulullah langsung melihat malaikat-malaikat pada turun di sana. Maka Rasulullah penasaran, datang ke tempat, ada apa di sini? Ternyata di situ sedang yajkurunallah, mereka sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita tadi berzikir yang luar biasa. Mungkin kalau dalam ilmu kasar, orang diberikan cahaya seperti itu, ia akan selalu cinta, ia akan selalu duduk di majlis zikir, di majlis ilmu. Makanya Ibnu Mas'ud ketika duduk sesaat tidak menulis satu huruf pun, itu lebih baik bagi engkau ya Ibnu Mas'ud daripada engkau memerdekakan 1000 orang abid di jalan Allah. Karena di zaman Nabi itu terjadi jual beli manusia. Zaman sekarang tidak ada. Manusia bisa dijual belikan. Di zaman Rasulullah SAW namanya budak. Maka salah satu budak seperti Bilal bin Rabah itu dijual oleh orang, kemudian dibeli oleh orang Quraisy. Harganya murah, Bilal bin Rabah. Tetapi ketika dibeli oleh majikannya orang Arab Quraisy, dia disuruh kerja dan sebagainya. Tetapi ada satu kejoliman kepada Bilal bin Rabah, karena Bilal bin Rabah sudah masuk kepada agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi majikannya tahu kalau Bilal selalu bilang ahad, ahad, Tuhanku adalah Allah satu, bukan Tuhan yang disembah oleh orang-orang Arab Quraisy. Maka melihat keadaan seperti itu, Bilal bin Rabah mendapatkan siksaan-siksaan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Setiap hari beliau diikat kakinya dan tangannya diletakkan di mana? Di padang pasir yang panas dari pagi sampai siang. Besoknya begitu, besoknya begitu. Karena masih mengatakan ahad, ahad, Allah, Allah, Allah. Bagaimana kecintaannya Bilal bin Rabah kepada Allah dan cintanya kepada baginda Rasulullah, mempertahankan akidahnya yang luar biasa. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Abu Bakar, tengoklah Bilal bin Rabah. Maka Abu Bakar menyampaikan maksud dan tujuannya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena pernah terjadi kepada Bilal bin Rabah, dia mengatakan lata, 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 menyembah kepada berhala mereka. Sehingga ketika menyatakan lata, lata, Bilal bin Rabah tidak disiksa lagi. Kemenangan bagi seorang majikan Quraisy karena Bilal bin Rabah mengatakan seperti itu. Tapi laporan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah engkau tahu tentang Bilal bin Rabah? Dia sudah murtad lagi dari agama yang kita cintai. Rasulullah tersenyum, wahai sahabat, Bilal bin Rabah ketika mengatakan lata dalam keadaan tidak sadar karena siksaan yang begitu beratnya, sehingga dia tidak sadar
Dia mengatakan lata. Berarti Bilal bin Rabah mendapatkan hidayah dari Allah supaya tidak disiksa pada saat itu. Itulah Allah sayang kepada Bilal bin Rabah, memberikan hidayah. Mungkin kalau dia bilang mungkin dia wafat dan meninggal, tetapi Allah jaga kemuliaan Bilal bin Rabah, mengatakan latanya itu tidak sadar dia. Makanya Nabi tersenyum kepada orang yang menyampaikannya. Maka cerita ini disampaikan kepada Abu Bakar, maka segeralah engkau membeli Bilal bin Rabah, karena luar biasa penyiksaannya itu. Diterlentangkan, kemudian dimasukkan ke dalam ketong yang banyak airnya, dilelepkan sampai tidak bernapas dan sebagainya. Tapi ketika ditarik lagi, dia mengatakan ahad, dimasukkan lagi ke air, terus begitu dan terus begitu. Jadi tujuannya orang Arab Quraisy itu saat itu Bilal bin Rabah supaya mati dalam keadaan kafir, tetapi akidah yang kuat, mempertahankan yang sangat kuat. Beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setelah itu? Abu Bakar membelinya. Majikannya tahu yang belinya Abu Bakar. Abu Bakar itu orang kaya yang memperjuangkan perjuangan baginda Rasulullah. Dijual dengan harga yang mahal. Bilal bin Rabah itu hanya baru satu, dijual dengan harga yang mahal. Maka Abu Bakar tidak keberatan. Dia bayar kepada majikan Quraisy terlepas. Kemudian kata Abu Bakar, wahai Bilal, kau sekarang merdeka dan bebas. Bukan lagi menjadi budak Abu Bakar, tapi dibebaskan oleh Abu Bakar sehingga merdeka, berjalan ke sana kemari bebas, luar biasa. Itu satu. Nah sekarang kaitkan dengan hadis yang tadi. Duduknya kita di sini sesaat, kemudian wailul laka, maka itu lebih baik daripada engkau mensodakoh, engkau memerdekakan 1000 orang abid, bukan satu seperti Bilal bin Rabah dengan harga, tapi 1000. Jadi kalau kita membeli budak dengan harga Bilal bin Rabah nggak akan mampu. Tapi ternyata tidak usah demikian. Untuk mendapatkan pahala budak 1000 cukup kita duduk sejenak di sini mengikuti pengajian. Ada lagi masalah budak yang dimerdekakan di dalam zikir habis sholat. Bacakan habis sholat suka baca itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah banyak lagi. Jadi habis sholat ada zikir 10 kali habis sholat itu. Nah itu zikir yang 10 kali hanya satu yang sudah memerdekakan satu budak Bani Israel. Amalannya panjang 10 kali. Ya, biasanya habis zikir astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. Kemudian dibacanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Nabi menjelaskan zikir yang tadi bahwa ala kulli syai'in qadir 10 kali habis pada maghrib. Jadi Abu Yahya pernah datang ke masjid di Jakarta, kumpul zikirnya seperti itu. Abu Yahya itu ternyata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ternyata pas 10 kali. Hanya untuk mendapatkan satu keutamaan, membebaskan satu budak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi zikirnya lama. Kita kadang-kadang tidak sesuai. Habis sholat cuma 3 kali, gak apa-apa. Ada yang 5 kali, tapi dalam hadis Nabi 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Jadi Abu yang melihat di majlis masjid di Jakarta berarti dia melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Menghidupkan sunnahnya baginda Rasulullah 10 kali zikirnya seperti itu. Hanya satu budak mendapatnya pahalanya. Tapi kita duduk di sini bukan 1, bukan 10, tapi 1000 yang dimerdekakan oleh kita
akan besar pahala kita. Luar biasa. Begitulah ketinggian Allah memberikan kemuliaan orang yang suka duduk di majelis zikir. Kemudian hadis ini masih dilanjutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa najruka, barang siapa engkau melihat wajah alal alimi, wajahnya orang alim di dalam satu majelis zikir, kata Rasulullah, khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fisabilillah. Itu lebih baik daripada 1000 kuda perang yang disedekahkan fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan 1000 kuda perang, artinya kuda yang memang untuk perang. Kalau kuda di taman safari itu kuda-kuda lemah dan sebagainya, kuda perang tinggi-tinggi, harganya mahal. Kita kalau berkurban dengan 1 kuda perang mungkin kita akan sulit, tapi nggak usah seperti itu, kata Nabi. Lihatlah wajahnya orang-orang alim yang menyampaikan syiar-syiar Islam. Jadi para ustadz semuanya, para jamaah, lihatnya wajah Kiai Ceproyani itu berpahala. Kiai Ceproyani melihat Pak Umar nggak berpahala. Bedanya begitu. Ya, itu bedanya begitu. Bukan kata Abu ya, ini kata Nabi. Wa najruka bi wajhil alimi. Barang siapa engkau melihat wajahnya orang alim, khairul laka, maka itu lebih baik bagi kamu, kata Nabi. Ya, min alfi farasin tasaddaqta biha fisabilillah. Lebih baik daripada mensedekahkan 1000 kuda perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak kalau kita dulu pasti lihat kiai ulama yang menyampaikan. Ya. Enak jadi. Enggak dimuliakan oleh kita kiai ulama, ustaz, tapi Allah sudah memuliakan kedudukan ulama dan kiai. Nabi Muhammad sudah memuliakan dengan kedudukan, sekalipun yang hadir gak memuliakan, gak ada masalah. Kiai ustaz tidak. Tetapi Nabi sudah memuliakannya, orang seperti itu. Makanya derajatnya mulia, ya. Maka rajin-rajin melihat wajah ulama, wajah kiai, berpahala. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ini hadis Nabi ini. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, hadis ini masih dilanjutkan. Wassalamuka, apabila engkau menyampaikan salam penghormatan dan kemuliaan kepada alal alimi, kepada orang alim, ya, menyampaikan penghormatan, kemuliaan, baik itu salam maupun cium tangan dan sebagainya. Khairul laka, kata Nabi, itu lebih baik bagi kamu min alfi ibadatin sanatan, lebih baik daripada engkau menjalankan sholat sunat 1000 rakaat di malam hari. Di malam hari 1000 rakaat, mana bisa ya? Sholat 1000 rakaat malam hari, mana bisa kita? Tahajud juga kalau jarang. mencari 1000 rakaat sholat sunat kerjakan. Gak usah salaman dengan kiai, enak banget, enak salaman, enak cium tangan, akan lebih banyak pahalanya. Jadi begitulah indahnya Rasulullah menyampaikan. Ternyata maksudnya begini, ini hadis semuanya. Ini adalah kerisauan baginda Rasulullah SAW. Kerisauan baginda. Bagaimana dakwahku ini akan dilanjutkan oleh siapa? Maka Nabi menyampaikan pada sahabat, aku siap, wahai sahabat, melanjutkan dakwah apa yang kau sebut. Maka ja'ala dakwah ila dinil minal baradil islamiyah. Telah datang kepada kalian seorang yang diberikan syiar dakwah dari baginda, tapi baginda risau hatinya, siapa yang akan melanjutkan dakwah setelah aku nantinya. Makanya Nabi memberikan satu sabdanya, al-ulama warasatul anbiya. Setelah aku tidak ada ulama pewarisku yang akan menyampaikan dakwahnya. Jadi itu maksudnya yang tadi pahala-pahalanya itu. Jadi kita ada ulama warasatul anbiya yang melanjutkan perjuangan daripada baginda Rasulullah SAW.
Malah Rasulullah mengatakan ulamaku sama pangkat dan derajatnya dengan para nabi dan rasul. Mungkin kalau jamaahnya lebih pangkat kita. Nabi Rasul seperti Nabi Nuh alaihissalam, usianya 850 tahun. Jamaahnya yang ikut cuma 70 orang. Tapi bayangkan ulama kiai jamaahnya banyak, para habaib itu sebagian banyak. Inilah kerisauan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar dakwah senantiasa berjalan di dalam kegiatan-kegiatan yang mulia. Mudah-mudahan Sohibul Hajat di sini, ya, aku ya senang kalau kita punya rumah dihidupkan dakwah di sini. Nanti minggu depan di rumah saya biar bercahaya rumah ini. Memang bercahaya rumah ini. Ini sedang bercahaya. Illa hafat lahumul malaikat. Malaikat sedang kumpul di tengah-tengah kita. Ketika Nabi datang pada satu kaum itu yang berzikir gak tahu kalau tempat itu bercahaya langitnya. Kemudian banyak malaikat, kecuali Nabi yang bisa melihat. Nabi hanya menyampaikan dengan hadis yang tadi. La ya'muru qauma yajkuruna Allah illa hafat lahumul malaikat wa ghasyiyahumur rahman wa dajalan 'alal sakinah wa jakarahum Allah biman indahu. Itu hadis seperti itu. Suatu tempat yang sangat dimuliakan Allah, bercahaya, dan di dalamnya para malaikat turun. Wa ghasyiyahumur rahman, sehingga Allah turunkan rahmatnya ke tempat itu. Kemudian Allah tenangkan hati-hati mereka di tempat itu. Dan yang terakhir kata Nabi, wa zakarahumullahu biman indahu. Allah akan selalu ingat ketika kau hidup di dunia, dan Allah akan selalu ingat ketika kau kembali ke akhirat nanti. Maka Allah yang akan menolong. Maka mudah-mudahan majlis zikir, majlis ilmu ini senantiasa terus eksis. Amin. Yang masih muda lagi ya. Jadi kalau nggak dimuliakan nggak apa-apa, kiai-kiai ini nggak apa. Allah sudah memuliakan. Nabi sudah memuliakan, tapi kita akan melanjutkan perjuangan para ustaz, para kiai. Siapa lagi kalau bukan para jamaah? Mudah-mudahan jamaah ini nanti suatu saat menjadi para ustaz-ustaz yang menyebarkan Islam di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita berkumpul di majlis zikir, majlis ilmu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada satu hadis. Ini satu hadisnya yang menakutkan. Tadi aku ya sampaikan di Masjid At-Taqwa itu. Tadi sholat maghrib, kemudian tausiah, kemudian sholat isya di pinggir jalan Masjid At-Taqwa itu ya, yang punya Pak Asmi kan ya, Dr. Asmi. Apa yang aku ya sampaikan kepada mereka? Rata-rata yang hadirnya sudah pada tua soalnya, tapi pada tua-tua. Ini barangkali sudah tua, kemudian usianya juga kelihatannya mungkin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya aku ya sayang kepada mereka yang sudah tua-tua. Ini masih muda-muda ya. Yang aku ya sampaikan kepada mereka saat itu adalah tentang sholat yang 5 waktu. Berkaitan dengan kuncinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacanya gampang kuncinya. Rabbik firli warhamni wa tub alayya wa anta khairur rahimin. Rabbik firli warhamni wa tub alayya wa anta khairur rahimin. Ya Allah ampunilah. Ya Allah berilah aku kasih sayangmu. Ya Allah bukakanlah pintu tobatku. Ya, karena Engkau adalah maha kasih sayang. Itu zikirnya Rasulullah SAW. Zikir tentang kuncinya sholat. Rasulullah kalau membaca Rabbik firli warhamni wa tub alayya wa anta khairur rahimin, kata sahabat-sahabat Nabi, ketika mereka berkumpul, Nabi dikatakan sahabat itu baca 100 kali. Satu kali tempat. Nabi pindah lagi ke tempat yang lain, baca 100 kali. Kalau pada saat itu Nabi berkumpul ada 5 tempat, berarti sudah 500 zikirnya. Rabbik firli warhamni wa tub alayya wa anta khairur rahimin. Rabbik firli warhamni wa tub alayya wa anta khairur. Padahal Nabi seorang yang dimaksum, tidak mempunyai dosa. Dimaksum, dimaafkan kalau berbuat dosa. Tapi Nabi kita jarang berbuat dosa. Berbeda dengan Nabi Musa, pernah berbuat dosa, pukul orang mati.
berarti jeger dia. Bisa mati langsung. Nabi nggak pernah, ya, Nabi nggak pernah kecuali perang. Kalau dalam perang Nabi boleh membunuh, ya, perang itu. Jadi kalau dibayangkan perang Nabi bisa membunuh, berarti jago, ya. Itu perjalanan apa? Memang perintah Allah untuk berperang itu. Masa berperang nggak membunuh? Pasti, ya. Lawannya juga orang-orang kafir, ya nggak apa-apa. Ya. Nah kemudian kunci ini adalah kunci di mana kita menjalankan sholat untuk zikir 100 kali. Rabbi hamdi warhamni wa tuf alayya wa anta khairur rahimin. Ya biasa ini membaca ini karena ini kunci sholat. Kata Nabi, man taraka sholata, ya, barang siapa engkau meninggalkan sholat, summa kodo ujiba finnari hubban, padahal engkau menggantikan sholat yang kau tinggalkan di waktu yang lain mengkodonya, tetapi kata Nabi ujiba finnari hubban, tetap dia dimasukkan ke dalam api neraka selama 1 hukum. Wal hubbu samanuna sanatan, kata Nabi. 1 hukum itu adalah 80 tahun lamanya. Hanya meninggalkan sholat. Tapi belum selesai. 80 tahun lama enggak? Lama. Meninggalkan sholat subuh disiksa 80 tahun lamanya. Tapi belum selesai hadisnya. Nabi masih wasanatu salasu mi'atin situna yauman, dan 1 tahun itu kata Nabi 360 hari lamanya. Berarti Nabi cerdas, ya. Anak-anak SD 1 tahun berapa? 360 hari. 14 abad yang lalu Nabi sudah menjelaskan wasanatu salasu mi'atin situna yauman, kullu yaumin miqdaru alfasanah, dan 1 hari di dunia maka kalau di akhirat nanti 1000 tahun lamanya. Nah, tinggal kalikan yang 80 tahun kali 1 tahun, ya, kali 1000 tahun. Nah, jumlahnya. Maka Abu Hurairah, kemudian juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud mengatakan sabda Rasulullah yang seperti itu, orang yang meninggalkan sholat maka dia dimasukkan ke dalam api neraka sebanyak 15.800.000 tahun lamanya, hanya untuk membersihkan 1 sholat gak sholat. 15.800.000 tahun. Kata siapa? Nabi yang mengatakan. Maka hati-hati. Hati-hati. Bainal muslim wal kafir, tarku sholat yang membedakan muslim dengan kafir bukan karena beda agama, tetapi meninggalkan sholat. Bagaimana kalau saudara-saudara kita ini yang kumpul di sini ustaz-ustaz ini, sholat subuh nggak dikerjakan, langsung kerja. Ternyata belum sampai waktu zuhur jam 11, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka matinya dia walaupun dia sebagai muslim, matinya dalam keadaan kafir. Bahaya. Makanya kuncinya tadi Rabbi firli warhamni wa tub alayya wa anta, ya Allah ya Rabb, jika kau memanggilku semoga aku dalam keadaan muslim, husnul khotimah. Karena kalau sama kemudian juga saudara-saudari yang mudah-mudahan nanti sholat isanya sekalian tahajud, ternyata sholat pagi enggak, isya enggak, malah sebelum innalillahi wa inna ilaihi rajiun, matinya dia dalam keadaan kafir karena tidak melakukan sholat subuh. Gambaran seperti itu. Maka Nabi mengatakan penuhi dengan zikir Rabbi firli warhamni wa tub alayya wa anta, karena sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Ketika kita sholat, kita dalam keadaan sehat, qiyam berdirinya bagus, rukunya bagus, sujudnya bagus. Ketika sakit, kita bisa duduk sholatnya. Ketika sakitnya semakin lemah, kita sambil tidur. Apakah ada perintah jangan sholat, ya, diganti dengan bidyah yang lain? Tidak ada. Dalam sholat harus dikerjakan, sekalipun sakit kerjakan. Nah, begitu perintah. Karena Nabi tahu siksaannya yang tadi. Siksaan meninggalkan sholatnya itu, ya, itu berat. Itu yang tadi
Hadisnya malah dikodok, gak sholat tapi dikodok. Tetap kata Nabi, ujiba finnar hubban. Sekalipun kau menggantinya, mengkodonya di waktu lain, tetap dalam hadis ini dikatakan ujiba finnar hubban. Ya, niscaya dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka selama 80 tahun. Sedangkan kita, kalau orang sholat ini rada rokib atid. Kalau rokib dia tulis dia kebaikan, atid yang jelek-jelek. Orang yang sholat ditulis dengan tinta surga. Orang yang nggak sholat tulis dengan tinta neraka. Apakah malaikat itu berani menghapus? Tidak akan menghapus. Jadi catatan kita ada sebenarnya. Berapa kali nggak sholat? Misalnya kalau kita nggak sholat 5 kali, satu kali nggak sholat 15.800.000 tahun dikali 5 kali, maka jumlahnya itu 75 juta tahun hanya meninggalkan 5 kali sholat. Kalau ditimbang ternyata kejelekan kita lebih banyak daripada kebaikan, maka siksaannya seperti itu, gambarannya itu. Tapi kalau kita nggak sholat, kemudian dimaafkan ketika ditimbang ternyata kebaikan 80, kejelekan cuma 20, atau kebaikan ada 60, kejelekan 50. Berarti di situ ada hal yang tidak sholat tetapi dimaafkan oleh Allah karena kebaikannya itu. Jadi kita tenang sekarang ya, gak terlalu takut gitu. Kalau ditimbang kebaikan 60, kejelekan 40, berarti di situ ada kejelekan yang ditinggalkan sholat oleh kita tetapi dimaafkan oleh Allah karena kebaikannya banyak. 60 itu gambar. Tapi kalau kebaikannya 40, kejelekan, maka urutan sholat tadi dihitung per waktu ini. Jadi untuk masuk surga cucinya lama berarti, tahunan yang luar biasa. Jadi ini hadis memang sangat menakutkan. Tetapi itu Nabi menggambarkan tentang sholat gak bisa ditinggalkan, tidak bisa diganti dengan fidyah dan sebagainya. Ya, tidak bisa diganti. Maka mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan muslim, bukan wafat dalam keadaan kafir. Jadi yang membedakan muslim dan kafir bukan beda agama, ya. Bainal muslim wal kafir tarkusul, tapi meninggalkan sholat pada saat itu. Kemudian kita dalam keadaan murka Allah, kita diwafatkan Allah, kembali kepada Allah, tapi dalam keadaan saat itu tidak. Tapi kalau isya kita sudah sholat baik, kemudian menjelang subuh kan subuh masih lama, maka wafat kita dalam keadaan muslim saat itu. Kita sholat subuh, kita berangkat kerja, maka kita wafat di tengah jalan dalam keadaan muslim saat itu. Karena sholat subuh sudah dikerjakan, kewajiban waktu zuhur belum nampak kepada kita. Jadi perlu cerdas sedikit kita melangkah di dalam sholat yang 5 waktu. Tapi Nabi memberi kunci kepada kita. Zikir yang tadi, Robbik firli warhamni wa tub alayya wa anta khairul rahimin. Karena itu ada wa tub alayya, ya Allah bukakan pintu taubatku ya Allah, karena Engkau maha kasih sayang. Maka Nabi selalu baca 100 kali setiap pertemuan. Kalau kita nggak usah bertemu, habis sholat baca aja. Kalau 20 berarti 5 kali, 20 jadi 100. Robbik firli. Harapannya apa? Ingin wafatnya dalam keadaan muslim nanti. Kita nggak pernah tahu kalau sakit, apa kita rajin sholat kan enggak. Coba kalau sakit, kadang-kadang kita tinggalkan sholat, khawatir meninggalkan sholat ketika sakit. Innalillahi, saat itu nggak sholat, bahaya kita, bahaya sekali. Makanya inilah yang dikatakan tentang sholat yang 5 waktu perlu kita sadari dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau kita ingin menghidupkan sunnah Nabi tentang sholat, pasti sholatnya tidak di rumah. Coba kenal lagi nasihat kita oleh Nabi. Sholat di rumah 1 derajat, sholat di masjid 27 derajat. Sholat di rumah belum tentu khusyuk, sholat di masjid belum tentu khusyuk, tapi ikut dengan imam, pahalanya sama dengan imam, karena ikut bersama-sama. Itu beda lagi nanti ilmunya. Tetapi ada juga sholat yang kita kerjakan kalau baik, maka sholat itu berbicara. Hafidhukallah kama hafizan. Ya Allah ya Rabb, pelihara orang ini, karena orang ini sudah memelihara aku dalam sholat. Jadi sholat itu berbicara setiap kita sholat. Bagaimana kalau sholatnya tidak usul, tidak baik? Doya'akallah kama doya'tani, kata Nabi. Ya Allah ya Rabb, sholat itu berbicara, binasakanlah orang ini
karena dia telah membinasakanku. Sholat berbicara begitu pada diri kita. Beda lagi ini ilmunya nih. Kalau gitu tadi masalah meninggalkan sholat, sekarang sudah sholat juga begini. Perlu diluruskan sholat kita. Satu, sholat berjamaah, ya. Yang kedua, sholatnya baik dan khusyuk. Sekalipun tidak khusyuk tapi kita berjamaah, ada yang menanggung imam, ya. Imam tak khusyuk, mungkin ada makmum yang khusyuk kepada Allah. Makmum tak khusyuk tidak khusyuk, mungkin safnya lurus, tetap 27 derajat. Ini akan menyelamatkan kita. Tapi kalau sholat kita enggak baik, sholat berbicara pada kita. Kalau sholatnya jelek, maka sholat itu mengatakan kepada Doya'atallah kama doya'atani. Ya Allah ya Rabb, binasakanlah orang ini karena dia telah membinasakan kamu. Sholat berbicara begitu. Kalau sholatnya baik, hafizallah kama hafiztani. Ya Allah ya Rabb, pelihara orang ini karena orang ini telah memelihara aku dalam sholat. Maka sholat memberikan syafaat nanti di alam kubur, di alam akhirat. Kalau sholatnya baik di alam kubur, kamu tenang saja, aku yang berhadapan jika datang malaikat. Itu sholatnya. Yang kedua, syafaat sholat. Yang pertama, syafaat Al-Quran, rajin membaca Al-Quran sekalipun satu hari satu lembar atau beberapa ayat. Di syafaat-syafaat yang jelas, Al-Quran, sholat, dan tadi sodako. Sodako tadi sudah jelaskan, itu jelaskan. Lalu berbuat baik kepada setiap orang dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang Abi sampaikan sebagai introspeksi diri, memperbaiki diri kita, bahwa kita mencintai Rasulullah SAW. Tapi marhabah tadi menggugahkan Abuya, menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, diselamatkan oleh Nabi, dan sholat-sholat kita yang lalai tidak baik dimaafkan oleh Allah. Makanya dalam pengajian minta surga kepada Allah. Maka ada percakapan malaikat kepada Allah. Wahai malaikat, mereka minta surga. Apa mereka tahu tentang surga? Tidak tahu ya Allah. Bagaimana kalau mereka tahu? Ya Allah ya Rabb, kalau mereka tahu di majlis tentang surga diperlihatkan, mereka akan lebih bertakwa kepada Engkau ya Allah. Kalau diperlihatkan. Tapi selama ini kita tidak pernah diperlihatkan surga. Ya, kalau diperlihatkan aja, jangankan sadar. Dalam mimpi saja, kalau Allah memperlihatkan surga kepada kita, pasti dia jadi orang yang mulia karena sudah diperlihatkan tentang surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau diperlihatkannya wajah Rasulullah, dia akan menjadi orang yang baik dan mulia. Melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyak-banyaklah membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istighfar ada beberapa bagian. Istighfar yang pendek, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Istighfar yang sedikit agak panjang, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukuki alayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Itu zikir istighfar orang-orang soleh. Ada istighfarnya para wali. Astagfirullah, Allahumma gfir, bukan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat hayyihim wa mayyitihim sahilihim wa ghaibihim qaribihim wa ba'idihim innaka ta'lamu mutaqallibahum maswahum. Ini istighfar para wali-wali Allah. Dia sudah tidak memikirkan dirinya, tapi dia untuk mendoakan orang lain. Allahumma gfir lil mu'minina wal muslimina wal muslimat hayyihim wa mayyitihim sahilihim wa ghaibihim qaribihim wa ba'idihim innaka ta'lamu mutaqallibahum maswahum. Ini istighfarnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita pakai yang semuanya. Istighfar yang pendek tadi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini istighfar yang disampaikan oleh Rasulullah yang dikatakan 70 kali habis sholat. Jadi habis sholat 70 kali. Nabi tidak pernah meninggalkan istighfar yang pendek 70 kali. Kenapa pendek? Mudah diamalkan oleh kita semuanya. Jadi istighfarnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tahu, ya Allah ampunilah saya, ya Allah ampunilah saya. Tapi istighfar yang kedua orang-orang yang soleh, astagfirullahaladzim li wali walidayya, ya Allah ampunilah, dan ampunilah kedua orang tua, ashabil hukuki alayya,
dan ampunlah sahabat-sahabatku yang dekat maupun yang jauh. Ya, kemudian wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal, ya Allah ampunilah saudara-saudaraku kaum muslim yang hidup maupun yang mati. Bagaimana kalau kita rajin membaca istighfar yang tadi, orang yang soleh, yang begitu banyak manusia di dunia, mungkin 3 miliar orang, dengan doa kita, istighfar kita. Kemudian yang sudah wafat di zaman Nabi Adam, kita doakan, mudah-mudahan kita lah masuk surga. Jangan khawatir ya, jangan khawatir. Kemudian dalam hadis qudsi Allah mengatakan, innal jannatu muharramatun ala jami'il khalqi hatta yadkhulaha huwa wa ummatuhu. Sesungguhnya surga itu terlarang dimasuki oleh makhluk-makhluk kecuali aku masukkan kekasihku baginda Rasulullah wa ummatuhu, kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala kulli bil khair, sekalipun amalan mereka sedikit, bisyahadati an la ilaha illallah, tetapi dia bersaksi kepada Allah subhanahu, maka adhumul jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu. Itu hadis qudsi luar biasa. Kita dijamin oleh Allah, dijamin oleh baginda Rasul. Tapi jangan lupa ada umat Nabi Muhammad tidak mau surga karena mereka meninggalkan daripada ajarannya Rasulullah SAW. Makanya mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah petunjuk yang mendekatkan tugas-tugas mulia kita di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu yang menyampaikan hadis ini mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Juga introspeksi kepada diri kita masing-masing, perbaiki akhlak dan budi pekerti. Jangan lupa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca sholawat yang banyak ya, baca sholawat yang pendek cukup. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita lakukan 100 kali biasa. Itu diganti dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam bil awwalin wal akhirin bil malaikati a'la ila yaumiddin. Luar biasa. Sholawat itu luar biasa. Ketika Rasulullah menjelaskan sholawat ini, disampaikan kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar ingin meminta sholawat ini. Itu sholawat bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina bil awwalin wal akhirin bil malaikati a'la ila yaumiddin. Maka kaget itu Abu Bakar, karena Nabi Muhammad menyanjung dengan kemuliaan orang ini. Luar biasa sholawatnya. Ya, jadi Nabi memberikan keutamaan atau sholawat-sholawat yang lain. Tadi juga ada sholawat yang disampaikan oleh Anum Karom, sholawat Fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala al haqq qadrihi wa miqdarihi. Ini sholawatnya dari Syekh Ahmad Tijani. Syekh Ahmad Tijani ini dicintai oleh Rasulullah, sering dipegang tangannya oleh Rasulullah, karena keutamaan sholat al-fatih itu satu kali saja luar biasa fadilah daripada Quran. Jadi para habaib bilang, rajin-rajinlah baca sholawat. Ketika akhlak budi pekerti kita, ketika amal ibadah kita kurang, insya Allah Nabi akan menolong kita ketika kita rajin membaca sholawat. Istiqomahkan kita belajar zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa Abu ya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.